Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Jamaah berbahagia, jamaah Masjid At-Tanwir, ya, pusat dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang mengikuti maupun yang mengikuti lewat YouTube streaming dan juga streaming Facebook Kabupaten Maros. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dimudahkan langkah kakinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan bermajlis ilmu kecuali mereka yang ditanamkan sifat rahmat, kelembutan hati yang kita silakan dengan sifatur rahmah. Sifat rahmah dalam diri manusia inilah ya yang selalu mendorong seseorang untuk mau melakukan kebaikan. Yang kedua, Al-Quran ini adalah kitab petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada manusia secara umumnya. Bahkan dia dinamakan dengan Kitabul Sa'adah, kitab kebahagiaan. Tafsir Tanwir memberikan istilah Al-Quran itu adalah Kitabur Rahmah. Nah, bisa dinamakan juga dengan Kitabur As-Sa'adah. Karena awal Al-Quran itu diawali dengan sifat rahmat itu. Dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang membahagiakan. Sehingga kebahagiaan itu adalah sejauh mana kita mampu berinteraksi dan bersama dengan Al-Quran. Semakin kuat interaksi kita dengan Quran, semakin kuat pula kebahagiaan itu kita rasakan. Semakin tinggi kebahagiaan, maka semakin terdorong dia untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dua ini yang tidak bisa dipisahkan. Sejati, ya, teman sejati, cinta yang tidak bisa dipisah. Apa dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan? Bahagia dengan Al-Quran. Orang yang dangkal pemikirannya, gersang hatinya, hampa kehidupannya, sulit mau berdekat-dekat dengan Al-Quran. Maka tanda di hadapan kita semuanya ini bahagian dari rahmat, karena kita bersama dengan Al-Quran. Yang ketiga, kajian kita ini adalah kajian tafsir dan lebih spesifik dengan penamaan At-Tanwir. Ini memberikan penjelasan ataukah sebagai simbol bahwa
penafsiran-penafsiran yang kita lakukan ini itu memberikan pencerahan dengan karakter wawasan-wawasan yang begitu tertanam di dalam gerakan Muhammadiyah. Masjid kita ini juga dinamakan dengan At-Tanwir, dari kata nawwara yunawwiru tanwir. Sinilah kalimat Al-Madinatul Munawwarah. Suatu kota yang awalnya diberi nama Yasrib. Lalu Nabi tidak suka dengan nama itu. Karena itu adalah nama salah satu dari kalangan orang yang pertama masuk di kota itu, namanya Yasrib, dari kaum Nuh. Namanya Yasrib, masuk di kota Madinah itu sebelumnya. Lalu ketika Islam datang dengan membawa karakter-karakter yang memberikan pencerahan, maka berubah namanya Madinatul Munawwarah, karena tersinari dengan cahaya-cahaya Islam. Diharapkan tafsiran ayat-ayat yang kita lakukan itu memberikan pencerah kepada umat manusia secara umumnya, ya, agar mereka dan kita semuanya tersinari cahaya-cahaya kebajikan-kebajikan. Tafsiran ini akan diawali dengan suratul Al-Fatihah. Tafsiran suratul Al-Fatihah ini akan kita lakukan penafsiran dengan pendekatan 3. Pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Dengan nilai-nilai yang diterapkan nanti dalam bahasan tafsiran, itu diharapkan selain kita mendapatkan nilai-nilai petunjuk dalam Al-Quran itu, ya, ada sifat-sifat yang muncul, ya, itu adalah responsivitas, kemampuan menghubungkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga istilah membumikan itu begitu nyata dalam pemahaman kita. Jadi mengaitkan pesan-pesan ilahiyah dengan situasi dan realitas yang kita hadapi dalam kehidupan itu. Itulah sifat tanwir. Ketika kita mengkaji ayat-ayat, kita harus mengaitkan ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi betul bahwa kita ini tersinari dengan cahaya ilahi. Ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat itu, maka kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Yang kedua, saat kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, itu membangkitkan motivasi-motivasi. Ya. Jadi membangkitkan dinamika di mana kita mampu mengambil inspirasi dari pesan-pesan ilahiyah itu, sehingga menjadi jalan hidup kita, termotivasi untuk mengambil nilai-nilai dalam pesan-pesan itu. Dan yang ketiga, yang sangat penting juga adalah membangkitkan etos, watak kepribadian saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang kita harapkan ketika menafsirkan ayat, semakin kuat kepribadian kita, bukan semakin loyo. Misalnya ibadah, setelah membaca surah Alhamdulillah, semakin kuat kualitas ibadahnya. Gitu. Jadi penafsiran yang menguatkan etos ibadah. Contoh kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, semakin mau beribadah kan. Kita baca ayat Alhamdulillah. Sebentar nanti kita akan masuk di situ. Bagaimana menafsirkan ayat, justru dengan ayat itu mendorong kita untuk semakin kuat ibadahnya. Jadi hidup penafsiran itu.
Yang kedua adalah membangkitkan etos muamalat atau ke ekonomi misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah terpuji? Allah Maha Pengasih. Kenapa Allah Maha Pengasih? Suka memberi. Kenapa Allah suka memberi? Karena memiliki kemanfaatan. Maha Kuasa. Kita ketika baca ayat itu harus muncul etos ekonomi. Bagaimana membangkitkan pemikiran ekonomi untuk bisa menjadi orang kaya. Jangan menjadi orang miskin. Itu padahal diambil kalimat alhamdulillah. Orang itu dipuji karena kenapa? Karena suka berinfak. Bagaimana dia bisa berinfak? Dia bekerja keras. Maka kita harus bangkit untuk bekerja keras. Etos sosial. Ya. Pada saat kita baca ayat-ayat ini, kita tidak melepaskan diri kita dari manusia, tapi semakin bermasyarakat. Karena Quran itu rahmatan lil alamin. Jadi penafsiran yang mendorong kita untuk membuka diri dan mau berinteraksi dengan orang lain. Tidak menyendiri. Maka ada petunjuk bagaimana kita bisa bermasyarakat. Karena tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah, apalagi tujuan Muhammadiyah adalah terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, dan yang penting adalah ketika membaca tafsiran apa saja, ketika menafsirkan, etos berilmu itu selalu muncul, selalu kuat, selalu mau belajar. Sehingga ayat apa saja ketika kita baca, selalu mau ingin menambah pemahaman itu. Tidak mencukupkan tafsiran satu kali, besok tidur. Tidak. Mengkaji alhamdulillah di pekan pertama tidak berarti cukup. Harus kita gali lagi dari alhamdulillah itu. Ya. Jangan berbahagia. Suratul Fatihah. Ya. Sebelum masuk ke surat Fatihah, saya akan membahas dulu basmalah. Ya. Ini sengaja saya minta diadakan supaya bisa melihat, sehingga media-media pembelajaran dengan melihat dan mendengarkan. Yang di belakang bisa pakai miskors untuk memperbesar. Yang kita biasa dengan singkatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan basmalah ini khilaf. Jadi terjadi perbedaan apakah basmalah itu bahagian dari suratul Fatihah atau tidak. Minimal ya 3 pandangan. Yang pertama, bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini yang dipahami oleh Imam Malikiyah dan juga Hanafiyah dan termasuk Hanabilah. Jadi kebanyakan itu Malik, Hanabilah dan Hanafiyah. Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah. Menyatakan bukan bagian dari suratul Fatihah. Pun kalau dibaca hanya sunnah. Dapat pahala. Kalau tidak berdosa dan tetap sah. Yang kedua,
pandangan bahwa basmalah itu bahagian dari surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Jadi baik Al-Fatihah itu bagian dari basmalah. Basmalah bagian dari Fatihah. Qul huwallahu ahad awalnya dengan basmalah. Makanya imam ketika baca Quran biasanya selalu membaca surah-surah lain itu dengan basmalah. Biasa ketika di belakang imam Al-Fatihah dibaca bismillah. Ketika mengawali suratul Ikhlas baca lagi suratul Fatihah. Sering dengar atau sering ikut di belakang imam? Sering kan di kampung-kampung. Itu adalah pandangan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak. Jadi kalau di atas Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Ya. Yang ketiga, ya, bagian dari Al-Fatihah bukan bagian dari surah yang lain. Ya. Ini artinya yang harus dibaca itu hanya Al-Fatihah saja ketika membaca basmalah. Ya. Ini siapa? Asy-Syafi'i. Nah. Akan bahwa basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Muhammadiyah di mana posisinya? Posisinya berada pada posisi menurut tafsir Tanwir. Itu adalah pendapat masuk yang ketiga. Bahagian dari surah Al-Fatihah. Yang cara membacanya ketika membaca dalam salat boleh dijaharkan, boleh disirkan. Maka tetap dibaca. Maka tuntunan Tarjih Muhammadiyah ketika menjelaskan tuntunan salat, bacaan basmalah dibaca. Baik secara jahar maupun secara sir. Boleh. Jadi bagiannya. Jadi tidak perlu dibaca ketika salat sendirian ataupun ketika salat jamaah. Baik. Keberadaan basmalah ini itu keberadaannya dalam Al-Quran. Ya. Pembuka Al-Fatihah dan kedua surah An-Naml. Keberadaannya basmalah ada dua. Satu awal surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain. Kalau kita lihat di mushaf. Yang kedua itu terdapat dalam surah An-Naml. Di mana dalam surah An-Naml itu menjelaskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat buka mushaf ada dua tempat ditemukan basmalah. Di setiap awal surah, khususnya Al-Fatihah, dan kedua adalah di surat An-Naml. An-Naml sepakat ulama bagian dari Al-Quran. Sepakat ulama bahwa Al-Basmalah dalam surat An-Naml itu ayat dalam Al-Quran. Tetapi basmalah di awal surah, nah itu yang disebut dengan khilaf. Diperselisihkan oleh para ulama.
Kenapa tarjih mengambil yang ini? Ya kan itu yang ditarjih. Tapi kalau kita lihat, jumhur kebanyakan menyatakan itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi dalam membacanya merupakan sunnah. Alasannya ini. Satu kaidah, Al-Quran itu dinyatakan Quran dengan riwayat mutawatir. Sesuatu yang tidak diragukan dan diperselisihkan. Basmalah di awal surah Al-Fatihah diperselisihkan. Jadi secara akal, rasio, itu berarti bukan bagian dari Al-Quran. Ya, tapi itu pandangan Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila. Nah, kita ambil di sini. Ya. Sehingga dituntunkan tidak membaca basmalah. Baik. Kapan biasanya basmalah ini digunakan? Yang pertama, ini terlalu lebar, jadi sering menghapus. Kapan dibaca basmalah? Secara umum, secara khusus. Secara maksudnya adalah setiap perkara penting dan baik apa saja diawali dengan basmalah. Kullu amrin dzibalin lam yabda bi bismillah fahuwa abtar. Kullu amrin dzibalin lam yabda bismillah fahuwa abtar. Baca aja. Setiap perkara penting yang baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, maka terputus keberkahannya. Ya, itu secara umum. Apa yang dianggap baik, basmalah. Jadi walaupun kita tidak temukan dalil khusus, tapi kita anggap baik, ya baca basmalah. Mau buka bisnis, bismillah. Apalagi mau melamar, itu baik sekali ya. Bismillah kan. Apa yang baik-baik. Mengawali pekerjaan yang baik mesti diawali basmalah. Secara khusus yang mana? Menyembelih. Penyembelihan. Di sini ya hewan bukan manusia. Ya karena hewan yang disembelih tanpa basmalah itu dianggap bangkai. Fakulu mimma yuzkarismullah. Makanlah apa yang disebut namanya. Jadi kita menyembelih bismillah. Yang kedua, kapan basmalah dibaca? Berwudu. Ya. Ditarji di antara sunnah-sunnah wudu itu adalah mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ketiga, ya, makan sebelum masuk WC berhubungan dengan istri. Ya. Dan lain-lain. Ya. Itu dibaca. Masuk WC, seseorang ketika masuk WC, pakaian terlepas, maka cara membatasi diri kita dengan jin, dengan syaitan adalah bacaan itu. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang masuk ke WC, ketika itu dia tidak baca ini, maka terbuka lebar di hadapan jin. Maka cara
membatasi dan melindungi kita dari pandangan jin, ya ini baca basmalah. Tapi jangan dibaca di dalam WC sebelum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Itu sekarang Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ya, kalau di tafsir Tanwir menyebutkan beberapa penamaan. Cukup banyak. Nama-nama Al-Fatihah surahnya itu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dia bisa juga namanya adalah Sab'ul Mathani. Ya. Juga namanya adalah Al-Asas. Jadi Tanwir di sini hanya menyebutkan 4 saja. Al-Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan sampai 36 nama surah dari suratul Fatihah. Nah, di tafsir Tanwir hanya 4. Jadi Ummul Quran atau Al-Fatihah karena adalah pembuka. Ummul Quran karena dia adalah induk dari seluruh bahasan-bahasan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Sab'ul Mathani, ayat-ayat yang berulang kita baca. Dan asas. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang mengawali, yang menjadi dasar di dalam Al-Quran. Mungkin bisa dibantu untuk dihapus lagi. Ya. Di ayat pertama setelah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah bisa melihat ada kalimat alif lam. Alhamdu, segala puji. Lillah, bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Ya. Alhamdu. Alif lam dalam istilah bahasa ini namanya lil istighraq. Lil istighraq. Alif lam itu punya makna yang artinya lil istighraq. Jadi pujian yang mencakup secara keseluruhan. Jadi apa saja yang namanya pujian semuanya masuk dari kalimat alhamdu. Makanya diberi penafsiran dengan kata segala. Segala puji, maka seluruh pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kalimat alhamdu, segala puji. Yang pertama, yang kedua, alhamdu itu artinya pujian yang disertai dengan cinta. Kata pujian itu berbeda dengan kata madaha. Madhun artinya juga memuji juga. Apa bedanya? Jadi dibalik. Hamdu. Kalau madaha memuji, hamida memuji juga. Apa bedanya? Kalau hamida memuji dengan rasa cinta. Sedangkan madaha memuji baik dengan cinta, tapi terkadang dan kebanyakan tidak dicintai. Ya biasa ketika ada orang yang punya jabatan, punya kelebihan, tapi tidak bagus akhlaknya, dipuji-puji jabat.
tapi dia tidak suka, tidak dicintai. Itu dipuji tapi ingin merendahkan. Itu biasanya ini. Makanya kita biasa mengatakan la tamdahuni. Jangan kamu puji, tapi sebenarnya dia tidak mau memuji itu. Tapi kalau kata hamidah, di mana pujian itu pasti ada rasa cinta, ada kecintaan. Makanya makhluk Allah akan memuji kepada Allah. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala itu akan memuji kepada siapa yang dicintainya, siapa yang diridhai penuh dengan cinta. Pasti Allah mencintainya. Siapa orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Termasuk Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Ketika kita menghadiri majelis, maka kita akan dipuji Allah. Dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang menghadiri majelis itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dipuji? Orang yang belajar dan mengajar. Innallaha wa malaikatahu wa ala samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha hatta al-had la yusalluna ala muallimin nasal khair. Jadi siapa yang mengajarkan kebaikan Allah akan puji. Dan pujiannya itu dengan rasa cinta. Dengan menyebutkan di antara kalangan orang yang baik. Baik. Oleh karena itu pada saat kita baca ini alhamdulillah kita tidak boleh dusta. Orang yang memuji Allah tapi jengkel, itu pendusta itu. Khianat, penipu. Alhamdulillah salonya Ustaz ceramah di atas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi nokok-nokok ki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi tidak baik-baik saja. Berarti tidak sesuai ucapan dengan apa yang ada di dalam hati. Maka hati-hati ketika baca ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipastikan kita akan puji dengan Allah dan disari dengan cinta. Tidak hanya sekedar mulut yang kita ucapkan. Karena kalimat ini. Oke? Yang ketiga, pada saat kita beribadah seharusnya didasari dengan cinta. Ya. Inspirasi ayat ini bahwa mencinta itu memuji kepada Allah dengan rasa cinta. Pada saat kita tunduk sujud harus dengan cinta. Kita baca Quran dengan cinta. Kita berinfak bukan dipaksa oleh PWN. Kita bayar iuran harus dengan cinta. Kita bayar banyak pembayaran. SPP harus dengan cinta. Kita mengajar harus dengan cinta supaya kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama. Kemudian kedua, kata Rabb. Rabb ini artinya adalah yang mencipta. Mencipta. Satu. Bisa juga bermakna ketika dicipta memelihara. Berarti Allah yang memelihara. Ketika Allah mencipta, lalu dipelihara, lalu terjadi gerakan dan perputaran alam ini, itu berada di bawah aturan Allah. Itu berarti mengatur. Nah, yang ketiga. Yang keempat, makna Rabb itu bisa artinya adalah mengakhiri. Karena dunia ini adalah fana. Harus berakhir. Siapa yang mengakhiri? Allah yang mengakhiri. Nah, maka makna Rabb ini juga alam ini akan punah. Alam ini akan terjadi hari kiamat. Tapi siapa yang memudahkan alam ini? Rabb. Nah, itulah makna Rabbul Alamin. Berarti mengakhiri.
Di tafsir Tanwir, salah satu tambahan selain kita tafsir, ditafsirkan kata makna Rabb itu adalah dengan kata mengakhiri dan mengawali lagi. Nah, itu. Mengakhiri. Mengakhiri. Yang diakhiri adalah alam dunia. Kemudian kelima adalah memulai lagi. Dari mana itu dimulai? Yaumul Ba'ats, di hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, ada masa akan dibangkitkan dengan memulai kehidupan akhirat. Siapa yang mulai kehidupan akhirat itu? Allah. Dan itu masuk dari kata Rabb. Jadi makna Rabbul Alamin, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang mengakhiri, dan Allah yang memulai. Maka di antara sifat Allah, wa huwa al-awwalu wal akhir. Al-mubdi, dia adalah mengawali. Jadi kalau mau digabung semuanya, Allah yang mengurusi. Ya itu, yang mengurus. Siapa yang mengurus alam ini? Allah. Itulah kata Rabb bisa masuk dari kata ini. Saat dia mencipta, saat dia memelihara, kemudian mengatur, mengakhiri, memulai. Berarti alam ini siapa yang mengurus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pindah di ayat yang kedua. Ya. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita singkat-singkat saja. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini dalam bahasa ismul mubal. Jadi kata yang menunjukkan lebih, sangat, dan maha. Dari kata Rahman dengan fa'lan. Jadi fa'lan. Ya. Mungkin kalian begini juga. Kalau malas-malas, apa bahasanya malas-malas? Kaslan. Ta'ban. Berarti orang yang sangat malas. Kalau ada yang mengatakan anta kaslan, hai, bukan kalasi-kalasi saja. Memang pemalas sekali. Nah, itu. Sangat malas. Ta'ban, ta'ibtu, saya capek. Tapi kalau ta'ban, capek sekali. Sudah mau drop itu. Nah, demikian. Dari kata dari rahmat. Ar-rahmatu. Ar-rahmati itu menurut dalam tafsir Tanwir, kelembutan yang selalu mendorong untuk melakukan kebaikan. Jadi kelembutan hati, kelembutan diri yang ada dalam diri manusia, dengan sifat itu selalu mau berbuat baik, selalu mau berihsan kepada yang lain. Itu rahmat. Berarti kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Biasa kita beri terjemah. Berarti adalah zat Allah yang melekat dalam dirinya sifat itu. Jadi sesuatu yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, mendalam kasih sayangnya. Maha besar, bahkan luas, ya, rahmatnya. Dari kata Rahman dengan sibaga mubalaghah fa'lan, berarti Allah itu
maha besar dan luas rahmatnya. Seperti dalam Al-Quran, wasiat rahmati kulla syai'in. Rahmatku, kasih sayangku itu menyeluruh kepada segala sesuatu. Nah, berarti di sini Allah maha besar dan luas rahmatnya. Dan ini adalah nama khusus bagi Allah, tidak boleh manusia memiliki sifat ini. Hanya Allah yang memiliki sifat Rahman. Maka kalau ada nama Rahman harus diganti. Ada sinar Rahman. Harus ditambahkan Abdurrahman. Karena Rahman itu adalah sifat khusus Allah yang artinya maha besar. Masa kamu maha besar? Maha luas rahmatnya. Sudah syirik itu kan. Nah, berarti salah satu pendusta dalam agama pada masa Nabi disebut dengan Musailamah. Musailamah itu Al-Kazzab. Ya, mengaku Nabi, saya ini Nabi. Ya. Karena dia pendusta diberi gelar Al-Kazzab. Salah satu kedustanya itu dia mengambil nama khusus Allah. Dia mau ambil nama Allah itu dengan nama Rahman Al-Yamama. Jadi namakan dirinya dengan Rahman Al-Yamama. Padahal itu namanya Allah. Mau menyandingi Allah dengan memakai nama itu. Supaya bisa diakui menjadi nabi, dikasih nama. Menamakan dirinya Rahman Al-Yamama. Nah, dia termasuk Musailamah Al-Kadzab, namanya dia adalah Rahman kasih nama ini ya. Kalau ada kasih nama ini, itu Musailamatul Kadzab. Nah. Baik, bisa dihapus. Ini saja. Maksudnya ini saja. Ya. Yang di bawah jangan karena belum selesai. Ini namanya ya. Tidak pernah kasih sayangnya ini. Ya. Masih ada cinta ini. Ya. Tabe. Maksudnya bagian atas supaya bisa takalan. Arrah. Berarti dapat pahala ini. Ar-Rahman berarti maha Allah maha besar luas rahmat. Ya. Rahim, apa bedanya dengan Rahim? Allah yang memberi rahmat kepada hamba yang dikehendaki. Bedanya antara Rahman, suatu sifat yang dimiliki Allah dalam dirinya, yang melekat, yang khusus bagi Allah. Makanya tidak boleh nama Rahman kepada manusia. Sedangkan Rahim ini adalah perbuatan Nabi, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk diberi rahmat. Berarti adalah perbuatan. Jadi Allah yang merahmati. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi karunia, dapat hadiah umrah karena ikut pengajian tafsir Tanwir. Kan ada door prize dari pengurus Masjid Tanwir. Dapat hadiah, berarti rahmat, itu karunia. Jadi Allah yang memberikan itu. Sehingga bedanya antara Rahman ini dengan Rahim, suatu sifat yang dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh orang lain, oleh makhluk.
seperti Nabi itu juga namanya. Kita juga bisa diberi nama Rahim karena pada saat dia menyayangi istrinya, beri konsumsi diberi minum misalnya, itu artinya memberi. Sehingga nama ini boleh diberikan kepada selain Allah, biar tidak dikasih nama Abdur Rahim, langsung saja oh Rahim, bisa. Ini yang membedakan. Maka rahmat ini berbeda-beda, bertingkat. Ada yang diberikan kepada tingkat dasar, masih kelas 1. Ada yang diberikan karena dia sudah SMP, ada yang karena sudah tinggi. Maka berbeda-beda. Demikian dengan dalam surga Allah. Hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Itulah rahimnya Allah itu. Nah, kalau di sini Ar-Rahman diberikan kepada siapa saja, mau musyrik, mau kafir, karena memang sifat Allah itu begitu. Oleh karena itu ketika kita puji Allah, tadi kan ada alhamdulillah, kan Allah sifat rahmatnya. Kenapa kita puji Allah? Apanya kita puji? Yang pertama, saya ulang kembali sedikit. Namanya, asma. Yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. Itu kita. Jadi cara memuji Allah dengan menghafal. Puji Allah karena Allah yang menjaga. Kita puji Allah karena Allah yang memberikan rezeki. Kita puji Allah karena Allah yang mencipta. Kita puji Allah karena Allah yang maha kuasa. Kita puji Allah karena Allah yang merajai. Ya. Yang kedua, apanya yang kita puji Allah? Dari kata araf. Yang kedua adalah sifatnya. Dan yang ketiga ada perbuatannya. Perbuatannya Allah kemungkinan yang pertama al-fadl. Dan yang kedua al-adlu. Perbuatan itu apakah dia bentuknya karunia ataukah karena keadilannya? Kapan Allah memberikan fadl keutamaan? Ketika berikan nikmat kelapangan hidup. Nah, itu berarti Allah memberikan merahmati karena keutamaan. Terkadang Allah kita puji karena keadilannya. Apa bentuknya keadaan Allah? Ketika dia berbuat dosa, Allah hukum. Dan itu bahagian sesuatu yang terpuji bagi Allah. Kenapa? Karena pada saat Allah menghukum atas perbuatan dosa, mudah-mudahan dan kemungkinan besar dia bertaubat kepada Allah. Dan pada saat dia bertaubat kepada Allah, maka situlah rahmat Allah akan didapati. Sehingga rahmat itu didapat dalam dua ini. Selalu melekat. Ketika Allah berikan karunia, pasti ala kasihan Allah. Ketika Allah berikan cobaan, lagi dicoba keluar asrama. Mengungsi ke Masjid Pusdam. Itu adalah keadilan Allah itu. Supaya kita juga bisa bekerja lebih banyak. Jadi keadilan itulah adil Allah. Ketika Allah ingin mencintai dan menyayangi kita, disuruh kerja-kerja berat. Tidak boleh tidur-tidur saja. Sehingga rahmat itu kita peroleh. Dan yang ketiga, Yaumiddin. Malik. Dan Maliki. Artinya pemilik. Sedangkan Malik raja.
Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Artinya, di hari kiamat tidak ada satu orang yang pun yang bongkar dirinya dan tidak bisa nongol sebagai raja, bersembunyi, mau presiden, mau raja Goa, mau apa semuanya. Tidak ada yang berani. Karena kenapa? Kata Allah, Ana al-Malik. Aina mulukul ardi. Nanti dari kiamat Allah menyatakan, saya ini adalah raja. Di mana dulu ketika di dunia mengaku dirinya sebagai raja. Maka pada hari kiamat, Malik Yaumiddin, tidak ada yang sombong. Tidak ada yang mampu mengangkat dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mampu menyadari bahwa kita adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup ini baru pengantar. Pengantar belum masuk ke dalam intinya dalam suratul Fatihah. Dan oleh tafsir Tanwir masih bagian pertama. Ini adalah prinsip hidup, sedangkan sesi kedua ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah jalan hidup manusia. Dan insyaallah kita akan bahas bagaimana jalan hidup manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yang di atas itu prinsip yang mendasari dalam kehidupan kita. Kapan ia kokoh, maka insya Allah jalan hidup kita ini. Kapan keyakinan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin kuat dan mengakar dalam diri kita, maka itu akan nanti membangkitkan etos ibadah, etos ekonomi, etos ilmu pengetahuan, dan etos sosial. Dan itu akan tampak nanti ketika kita menyatakan diri Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.